Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, Bang, bahas TKA, Bang, bahas TKA. Ya, ya, siap, 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 siap. Oke, teman-teman, jadi kemarin sudah ada edaran per tanggal 21 Agustus 2025 untuk pelaksanaan TKA tahun 2025 ya. Di sini itu intinya TKA harus sudah mulai dipersiapkan terutama untuk tingkat SMA, SMK, paket C, Ulia yang sederajat tahun 2025 ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita silakan buka tentang pedomannya ada di Pusmendik. Kalian bisa buka aja di surat itu ada. Nanti suratnya saya letakkan di drive saya, teman-teman bisa download ya. Kemudian ini nanti ada jadwal pelaksanaan, lokasi pelaksanaan, kemudian ya teman-teman bisa baca lah ya di sini ya. Nah, yang akan saya tunjukkan adalah di sini poin-poin penting pada umumnya yang mungkin banyak teman-teman tanyakan yaitu web TKA-nya Bang. Kemudian yang dikerjakan itu apa aja Bang. Kemudian edarannya untuk SD sampai SMK sederajat. Kemudian tanggal pentingnya gimana Bang. Nah, mapelnya apa aja gitu ya. Terus waktu TKA-nya kapan ya. Anggarannya gimana. Terus honor ada nggak Bang. Nah, nanti akan kita bahas 8 poin ini. Untuk web TKA itu teman-teman silakan login aja. Websitenya adalah tka.kemdikdasmen.go.id ya. tka.kemdikdasmen.go.id. Bentar. Kalau tidak aman. Kalau tidak bisa berarti harus pakai HTTPS. Nah, nih seperti ini. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi video aja. Nah, oke teman-teman. Kita logout dulu deh. Saya logout dulu. Saya logout dulu biar saya tunjukkan ya cara loginnya ya. Nah, ini websitenya tka.kemdikdasmen.go.id ya. Untuk loginnya, usernya sama seperti ANBK. Usernya sama seperti ANBK. Tapi passwordnya berbeda. Passwordnya adalah TKA huruf besar dulu ya, huruf besar kemudian NPSN 69899 NPSN sekolah kalian terus tanda bintang seperti di sini. Nanti saya kirimkan di deskripsi video ya. Loginnya adalah username-nya sama persis dengan ANBK, untuk passwordnya adalah TKA NPSN lalu bintang gitu ya. Jadi TKA NPSN lalu bintang, kemudian kita masukkan seperti ANBK persis teman-teman ya, cuma passwordnya aja yang beda. CEETP. Nah, ini ya. Jadi, yang harus kalian lakukan pertama adalah di sini mengisi data nama operatornya ya. Kemudian isi passwordnya. Ya. Bentar, ini saya takutnya salah ketik. Kita ulangi password. Lalu masukkan email ya. Sebentar. Ini kenapa beda nih? Nah, lalu masukkan nomor teleponnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, data sudah berhasil disimpan, kita klik OK. Oke, teman-teman, kita tutup. Maka menu-menu di sini akan tampil ya. Akan tampil menu-menu. Web ini merupakan media komunikasi antara pusat. Nah, ya. Kemudian kita lihat menu-menunya data master di satuan pendidikan ini ya. Sudah ada ya. Sudah ada datanya nih NPSN, nama satuan pendidikan, status TKA gitu ya, aktif. Gitu-gitu kita bisa geser ke sini. Nah, kurikulum merdeka terakreditasi C sesuai ya. Nah, ini sudah. Kemudian data peserta, kalian bisa klik impor biodata. Nah, di sini nih ya. Status impornya kan belum, berarti kalian tinggal klik impor biodata aja. Itu kalau teman-teman sudah yakin data kelas akhirnya sudah sesuai ya. Misalnya sedang ada proses mutasi, sedang ada proses perbaikan data, itu lebih baik jangan buru-buru diimpor ya. Karena untuk proses impor data itu sesuai di sini untuk tingkat SMA SMK masih cukup lama ya teman-teman, sampai 5 Oktober nih ya pendaftaran murid ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya
sudah yakin datanya sudah benar semua di kelas 12, kalian klik centang lalu impor biodata. Tapi kalau masih ada proses perbaikan di Verbal PD untuk kelas 12-nya masih ada yang residu atau apa, mending jangan dulu impor ya. Nah, nanti misalnya nih, misalnya teman-teman sudah impor, kalian ke pendaftaran peserta. Nah, ini nanti yang mau daftar siapa aja, disuruh cetak surat pernyataan gitu ya. Nanti upload foto peserta dan lain sebagainya. Untuk prosedur selanjutnya ya kita bertahap ya. Untuk sementara kalian cukup update password dan data sekolah kalian ya. Kemudian di sini impornya kalau kelas 12 kalian sudah yakin. Gitu aja. Kalau SD atau SMP ya kalau kelas 6 atau kelas 9-nya sudah yakin betul. Kalau SD SMP kan tahun 2026 ya. Kalau SMA SMK kan tahun 2025 nih udah mulai berjalan. Oke. Gitu teman-teman. Lalu kita ini misalnya mau ganti data tinggal ke pengaturan. Itu ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan pertama di web TKA, update password dan impor biodata kalau sudah yakin. Kalau saya belum ngecek semua jadi saya belum impor. Nanti saya bikin video khusus untuk impor pesertanya. Oke. Kemudian poin yang kedua yang dikerjakan di awal di web tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga edaran TKA, SD, SMP, SMA, SMK sederajat ini surat edarannya ya. Nanti saya letakkan di drive saya, kemudian silakan teman-teman download. Lalu buka Pusmendik. Di sini Pusmendik, ini ada webnya. Kalian akan terbuka nanti di sini teman-teman ya. Ini regulasi untuk kerangka asesmen SMP. Kemudian ada asesmen SMA SMK gitu ya, tanya jawab TKA. Nah, itu teman-teman. Silakan di download sesuai kebutuhan kalian. Nah, tanggal pentingnya. Oke. Untuk tanggal penting itu di sini tadi sudah saya tunjukkan ya, ini tanggal pentingnya. Ini untuk pendataan kelas 12. Ini untuk SMK ya. Kalau SMP SD belum ya, teman-teman. Ini untuk SMK itu maksimal tanggal 5 Oktober sudah pendaftaran murid calon peserta TKA ya. Kemudian nanti simulasi tanggal 6 sampai 9 Oktober itu kalau tidak terjadi perubahan dan seterusnya. Ini ada di surat edaran pelaksanaan TKA ya. Ini ada di surat edaran. Oke. Kalau sudah, kita ke mapel TKA-nya. Ada di pedoman halaman 25. Nah, pedomannya silakan kalian buka teman-teman. Ini ya. Nah, tentang pedoman, kalian bisa download tadi di web ini nih. Ya, nanti saya letakkan di deskripsi lah ya. Untuk kalian download, kita buka halaman 25. Nah, mapelnya ini teman-teman. Untuk SD dan SMP itu adalah bahasa Indonesia dan matematika saja. Tapi untuk SMA SMK sederajat itu ada 5 mapel. Mapel pertama bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris itu mapel wajibnya dan mapel pilihannya antara 1 sampai 19. Silakan nanti anaknya disuruh milih kalian mau tes mapel apa begitu ya. Kemudian catatan pentingnya adalah untuk SMK nih. Pilihan pertama merupakan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini wajib ya untuk SMA, SMK ya. Kemudian untuk yang lainnya pilihan keduanya baru angka 1 sampai 18. Jadi untuk SMK mapel pilihannya ini wajib, yang ini nomor 19 dan pilihan keduanya bebas dari 1 sampai 18 silakan disesuaikan anak mau ikut yang mana gitu ya teman-teman. Kalau untuk SMA, SMA dan MA ya kecuali nomor 19 ya. Kecuali nomor 19 nih ada keterangannya pokoknya ya. Di sini ya. Oke, itu untuk mapelnya. Waktu TKA di pedoman halaman 34. Kita buka lagi di sini halaman 34. Nah, di sini teman-teman. Untuk SD itu ya, jadi cuma 1 hari nih bahasa Indonesia, matematika. Jadi 1 kali tes itu memuat 2 mapel ya. Jadi mapel pertama untuk 60 menit pertama, mapel kedua matematika untuk 60 menit berikutnya. Ini setiap sesi begini, sesi 1 begini, sesi 2 begini, sesi 3 juga begini. Karena SD SMP itu cuma 1 hari ya. Jadi SD dan SMP itu cuma 1 hari saja ya. Kalau SMA SMK ini itu 2 hari. Hari pertama itu adalah mapel wajib yaitu bahasa Indonesia 45 menit, matematika 50 menit, bahasa Inggris 45 menit. Jadi ini 1 sesi itu untuk 3 mapel di hari pertama. Nah, hari keduanya
itu adalah mapel pilihan 60 menit dan mapel pilihan kedua juga 60 menit ya. Jadi kalau waktu ANBK itu ini literasi. Nah, ini numerasi gitu ya, teman-teman. Tapi kalau untuk TKA itu hari ini bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris jadi satu kali tes. Nah, hari keduanya adalah mapel pilihan 1 dan mapel pilihan kedua. Gitu penjelasannya, teman-teman. Oke? Jadi itu berkaitan dengan waktu TKA yang ada di pedoman halaman 34. Kemudian anggaran nih. Nah, kita masuk ke anggaran TKA sekaligus untuk honor. Apakah ada gitu ya? Jadi anggaran TKA itu ada di 38. Nah, di sini ya. Biaya TKA di satuan pendidikan dianggarkan melalui BOSP sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku. Jadi, anggaran TKA boleh diinputkan di BOSP nih, teman-teman ya. Terutama untuk SD dan SMP yang nanti berlakunya tahun depan, berarti sudah bisa di penganggaran BOSP-nya bisa dianggarkan untuk TKA ya. Kemudian untuk proktor apakah ada honornya? Ada nih, teman-teman. Satuan pendidikan yang mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing. Atau kalau satuan pendidikan yang menumpang itu wajib membayar honor proktor, pengawas, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi. Gitu. Jadi proktor dan teknisi ada honornya. Oke, jelas ya? Seperti itu. Jadi itu teman-teman 8 poin yang perlu teman-teman simak ya untuk tahap awal pelaksanaan tes kemampuan akademik. Semoga video ini bermanfaat. Untuk dokumen-dokumen ini nanti linknya saya letakkan di deskripsi video. Silakan teman-teman download aja, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Tunggu video-video berikutnya berkaitan dengan TKA untuk tahap-tahap impor biodata peserta TKA-nya ya. Karena saya harus ngecek dulu memastikan datanya benar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Hiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.